Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 Agustus 2022 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1-6a, dan ayat 10a dan b. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai puteri,
Lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 15 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuatan, dan kekuasaan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku,
anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bunda Maria, teladan iman dan kehidupan. Renungan dibawakan oleh Florentina Setio. Bapak, Ibu, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, melainkan juga menunjukkan bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka Ia yang telah bersatu dengan Yesus akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Berpegang pada ungkapan bahwa doa orang benar besar kuasanya, maka betapa besar kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah dengan diangkatnya ke surga. Ini adalah dasar mengapa kita mohon doa Bunda Maria bagi kita anak-anaknya. Tradisi suci mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan oleh kuasa Allah. Sedangkan Tuhan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita pada kebangkitan badan di akhir zaman, di mana sebagai orang beriman, jika kita hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu. Kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa, untuk bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan surgawi. Injil hari ini menjelaskan, Maria mengunjungi Elisabet
dengan melakukan sebuah perjalanan yang jauh, yaitu ke daerah pegunungan. Ia meninggalkan semua urusannya guna melakukan hal yang lebih besar, yaitu berbagi sukacita iman. Pertemuan antara Maria dan Elizabeth sungguh-sungguh diliputi oleh suasana yang penuh dengan kebahagiaan iman. Maria memberi salam kepada Elizabeth dan dibalas oleh Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mengucap berkat bagi sang Bunda Penebus. Mereka berbagi sukacita bersama seraya memuliakan Allah. Secara sederhana, makna hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dapat diartikan bahwa Bunda Maria sudah ada di surga. Ajaran tentang Maria yang diangkat ke surga ini dinyatakan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 dalam Munificentimus Deus pada tanggal 1 November 1950. Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Tidak disebutkan bagaimana atau kapan hal itu terjadi, tetapi hanya dinyatakan bahwa hal itu benar-benar terjadi dan Maria sekarang berada di surga dengan tubuh dan jiwanya. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa karena posisi luar biasa yang diberikan kepada Maria dengan menjadi Bunda Yesus, berbagi dengan Sang Putra dalam penderitaannya, dan juga berbagi dalam kebangkitannya, maka Maria diangkat ke surga pada akhir hidupnya. Selama berabad-abad, Bunda Maria telah muncul di berbagai belahan dunia dalam penampakan-penampakan. Jika kita telusuri pesannya, pada setiap penampakannya, Bunda hampir selalu meminta hal yang sama. Dia memberitahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Hidup tidak berarti tanpa Tuhan. Bunda Maria mengingatkan agar kita perlu berpaling dari dosa, membaca kitab suci, pergi ke misa, berdoa, dan berpuasa. Dia selalu mengarahkan kita pada Yesus dan tidak pernah sekalipun untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu kepada kita bahwa kita perlu sering mengakui dosa kita. Namun sayangnya, sangat sedikit orang yang merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Kita hanya akan berada di bumi ini untuk waktu yang singkat. Jadi kita perlu berhati-hati untuk menggunakan waktu kita. Kehidupan Maria adalah teladan yang luar biasa bagi kita karena beberapa alasan. Ia adalah pengingat bagi kita tentang apa yang Tuhan dapat lakukan melalui seorang manusia. Ya, Bunda Maria sepenuhnya manusia. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, bahkan memohon didoakan oleh Bunda kita ini. Kita berdevosi kepada Maria bukan untuk menyembahnya, melainkan kita memberi penghormatan besar seperti yang Yesus lakukan. Kita memohon doanya saat kita melanjutkan perjalanan ke surga, karena kita tahu Bunda Maria memahami penderitaan kita. Ketika kita mendapati diri kita kehilangan harapan, ingatlah bahwa Bunda Maria tidak pernah kehilangan harapan,
meskipun harus melalui pelbagai penderitaan. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini adalah pengingat bahwa surga adalah tempat kita ditakdirkan untuk pergi. Asal kita seperti Maria, mau melepas ego, siap mengikuti kehendak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.